Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 ya, materi ke-7. Tapi masih di bab 3 yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai teori konsumsi dan teori produksi ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk teori perilaku konsumen atau konsumsi ya. Kita lihat dalam teori perilaku konsumen ini penjelasannya mengenai bagaimana seseorang itu dapat memenuhi kebutuhannya supaya kebutuhan tadi dapat terpenuhi sehingga tercapailah kepuasan secara maksimum. Itu yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen ada tokoh yang menjelaskan bagaimana hubungan antara kepuasan yang dicapai oleh konsumen itu sendiri. Dalam hal ini ada hukum yang menjelaskan, yaitu ada hukum Gaussian 1 dan Gaussian 2. Nah, Ibu akan menjelaskan teori hukum Gaussian 1 dulu. Ya, untuk hukum Gaussian 1, kita lihat di sini bunyinya adalah jika pemenuhan kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, ya, maka akan satu jenis barang, ya, maka mula-mula rasa nikmatnya akan dicapai tinggi. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan mencapai titik jenuh. Jadi, misalnya, kita mengkonsumsi air minum pada saat kita haus. Kita haus, kemudian kita minum. Kita minum 1 gelas. 1 gelas itu sangat nikmat sekali karena kita sangat haus. Kemudian kita menambah 2 gelas. 2 gelas mungkin masih terasa nikmat. Kemudian kita tambah 3 gelas misalnya. Gelas ketiga itu akan terasa jenuh atau kenikmatannya akan terasa turun, ya, nikmatnya berkurang. Itu maksud dari hukum Gaussian 1. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen itu akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan itu terpenuhi. Ya, semua kebutuhan barang dan jasa itu terpenuhi sehingga nilai guna marginal barang dan jasa itu sama nilainya. Misalnya, kalau hukum Gaussian 1 tadi dia satu jenis barang yang dikonsumsi ya. Nah, kalau hukum Gaussian 2 ini berbagai macam barang. Ya, nah Ibu ambil contoh. Misalnya, konsumen itu mampu membeli sepeda. Kemudian dia setelah mampu membeli sepeda, dia akan berpikir lagi untuk membeli motor, membeli mobil, ya. Bahkan mungkin dia ingin membeli pesawat, ya. Sehingga dia merasa bahwa semua kebutuhan dia ini tadi sama nilai gunanya, ya, karena dia mampu untuk memenuhinya. Itu contoh dari hukum Gaussian 2. Ya, oke anak-anak, kita lanjut untuk teori perilaku produsen. Perilaku produsen ini kita lihat di hukum The Law Diminishing Return yang dikemukakan oleh David Ricardo. Di sini ada yang dinamakan hukum pertambahan semakin menurun. Jadi maksud hukum The Law Diminishing Return ini adalah hukum pertambahan semakin menurun. Nah, Ibu jelaskan di sini maksudnya adalah jika ya ketika kita input kita melebihi kapasitas dari input, pendapatan atau return akan menurun. Maksudnya begini nak ya, ketika kita menambah input, misalnya Ibu ambil contoh seorang petani wortel. Seorang petani wortel itu misalnya dia menambah pupuk, ya, input pupuk untuk supaya wortelnya tadi tumbuh subur dan produksinya bertambah. Nah, kemudian tentu saja kalau wortel tadi diberikan ke pupuk, itu pasti akan subur pupuknya. Tetapi jika pupuk tadi melebihi kapasitas, misalnya petani tadi sering memberikan pupuk tadi, ya, melebihi kapasitas dari wortel itu sendiri, maka itu berdampak buruk pada tanaman pupuk, sehingga wortel yang dihasilkan tadi bisa saja berkurang karena melebihi dari kapasitas wortel tadi, pemberian pupuknya. Itu maksudnya, ya, dari hukum The Law Diminishing Return. Jadi input tadi harus seimbang dengan
penyediaan tanaman yang tersedia, jangan melebihi kapasitas sehingga hasilnya bisa menurun. Ya, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi selengkapnya Ibu akan share di Google Classroom. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.